Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mustami Azhara, mahasiswa semester 2 program studi tasawuf. Saya ingin menjelaskan 3 larangan penting dalam Islam, yaitu mencuri, minum khamar, dan berzina. Pertama, mari kita bicara tentang mencuri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mencuri diartikan sebagai mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah. Biasanya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Islam dengan tegas melarang mengambil apa yang bukan milik kita. Mencuri tidak hanya melanggar hak orang lain, tetapi juga mengganggu tatanan sosial dan merusak kepercayaan di dalam masyarakat. Sebagai muslim, adalah tugas kita untuk menjaga kejujuran, integritas, dan menghormati properti satu sama lain. Kedua, minum khamar, yang berarti alkohol, juga dilarang dalam Islam. Islam selalu menekankan pentingnya menjaga pikiran, tubuh, dan jiwa. Alkohol merusak penilaian, mengarah pada perilaku destruktif, dan menghalangi kemampuan seseorang untuk memenuhi kewajiban agama. Oleh karena itu, umat Islam disarankan untuk menjauhkan diri dari mengkonsumsi segala bentuk minuman keras. Hikmah dari menghindari minuman khamar ialah menjaga kesehatan jasmani rohani, menjaga hati agar tetap bersih, jernih, dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terhindar dari dosa besar. Yang terakhir, perzinahan atau terlibat dalam hubungan seksual di luar pernikahan sangat dilarang dalam Islam. Islam mempromosikan dan menghargai institusi pernikahan, mendorong kesetiaan dan komitmen. Perzinahan tidak hanya merusak kesucian pernikahan, tetapi juga menciptakan perselisihan dan gangguan dalam keluarga dan masyarakat. Saya akan menjelaskan tentang beberapa hadis tentang mencuri, minuman khamar, dan perzinahan. Yang pertama, hadis tentang mencuri. An Aisyah radhiyallahu an qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tu'tahu yadu sarikin illa fi rubu'i dinar fasa'idan, muttafaqun alaih. Yang artinya dari Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak boleh dipotong tangan seorang pencuri kecuali sebesar dinar atau lebih dari itu. Hadis ini muttafaqun alaih. Dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu an, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memotong tangan pencuri karena mengambil sebuah perisai seharga 3 dirham. Muttafaqun alaih. Dari kedua hadis ini ditegaskan bahwasannya mencuri 1/4 dinar atau lebih dari itu, maka diperbolehkan untuk dipotong tangannya seorang pencuri itu. Jika tidak mencapai itu, maka tidak boleh dipotong tangannya. Tetapi beda halnya untuk negara Indonesia, karena Indonesia sendiri tidak memakai hukum itu. Selanjutnya, hadis tentang minuman khamar dari riwayat Muslim dan Tirmizi, yang artinya Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang khamar, minuman yang memabukkan yang dijadikan cuka. Kata beliau, tidak boleh. Riwayat Muslim dan Tirmizi. Dalam hadis lain juga dijelaskan tentang keharaman khamar. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya Allah melaknat khamar, peminum khamar, penyuguh khamar, penjual khamar, pembeli khamar, memakai uang hasil khamar, orang yang memeras khamar, orang yang mengambil perasan khamar, pembawa khamar, dan pendistribusi khamar. Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa meminum khamar dan membuatnya sebagai cuka maupun obat itu haram hukumnya, walaupun ia diminum sedikit maupun banyak sekalipun. Karena sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh, maka itu akan menimbulkan penyakit, dan Allah akan melaknat siapapun yang berkontribusi dalam pembuat khamar, peminum khamar, pembeli khamar, dan yang memakai uang hasil khamar.
Yang terakhir, hadis tentang perzinahan. Artinya, hadis pertama dari Abdullah bin Abbas, ia berkata bahwa aku tidak melihat sesuatu yang lebih mirip dengan kesalahan kecil daripada hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menakdirkan anak Adam sebagian dari zina yang akan dialaminya. Bukan mustahil. Zina kedua mata adalah melihat, zina mulut adalah berkata, zina hati adalah berharap dan berkeinginan. Sedangkan alat kelamin itu membuktikannya atau mendustakannya. Hadis riwayat Muslim Abu Dawud. Imam Asyuti dalam Syarah Sahih Muslimnya menjelaskan bahwa setiap anak Adam tidak dapat menghindari dari takdir zina. Tetapi zina seperti apa yang dimaksud di sini? Imam Asyuti melihat bahwasanya terdapat dua kategori zina. Hadis ini membagi zina menjadi dua, yaitu zina hakiki dan zina majazi. Zina hakiki adalah hubungan badan yang bukan mahramnya, sedangkan zina majazi adalah dosa yang dilakukan oleh mata, hati, mulut, tangan, dan kaki. Setiap anak Adam umumnya sulit terhindar dari zina-zina tersebut. Namanya juga manusia, apalagi zina majazi. Di zaman sekarang ini, teknologi semakin berkembang pesat dan tidak mengenal usia. Hal ini menimbulkan banyak penyimpangan atau hal-hal yang negatif dan sedikit mendatangkan manfaatnya. Pada perkembangan ini, semua kegiatan dan pekerjaan apapun bisa dilakukan lewat penggunaan media sosial. Ini tidak bijak, maka akan menimbulkan beberapa penyimpangan. Awalnya, media sosial hanya untuk pertemanan kepada orang-orang di luar sana, malah menjadi transaksi seks. Maka dari itu, setiap orang harus bisa membatasi penggunaan media sosial dan menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat. Kesimpulannya, mencuri adalah mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi. Hal ini bisa terjadi disebabkan karena kurangnya perekonomian keluarga, adanya keinginan terhadap barang orang lain, pengangguran atau tidak memiliki pekerjaan. Minuman khamr adalah minuman beralkohol, sifatnya memabukkan yang mengakibatkan hilangnya fungsi akal. Sedangkan berzina adalah hubungan suami istri yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Dalam Islam dianjurkan untuk menjaga dari perbuatan yang keji seperti mencuri, minuman khamr, dan berzina. Perbuatan itu dapat menghambat diterimanya amal baik kita, lebih beratnya bisa memasukkan kita ke dalam api neraka. Sebaliknya, kalau kita meninggalkan perbuatan keji itu, kita akan terjaga dalam kemaksiatan dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.